Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nia Agi Susanti, Dewi Mu'atiroh, Ayu Firnanda, Arvin Dwi, dan Bella Anggraini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang mengidentifikasikan konsep dasar perencanaan pembelajaran. Pengertian konsep dasar perencanaan pembelajaran. Konsep dasar perencanaan pembelajaran adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan bermakna sangat kompleks. Perencanaan didefinisikan dengan berbagai macam ragam tergantung dari sudut pandang mana melihat serta latar belakang apa yang mempengaruhi orang tersebut dalam merumuskan definisi. Pengertian perencanaan pembelajaran. Menurut Prajuti Atmosudirjo, perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu oleh siapa dan bagaimana. Sedangkan pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai komponen yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Komponen tersebut mencakup pendidik, peserta didik, materi, metode, dan evaluasi. Pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman dan mengarahkan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar. Beberapa definisi perencanaan pembelajaran menurut para ahli, antara lain 1. Menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. 2. Menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran, cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. 3. Menurut Bakhart dan Trull, perencanaan pembelajaran adalah proses penyusunan materi pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada masa 1 semester yang akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Menurut Nana Sudja, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksi tindakan apa yang akan dilakukan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, isi kegiatan, cara penyampaian kegiatan. 5. Menurut Ray Gould, perencanaan pembelajaran adalah merupakan suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran, meliputi pengembangan tujuan, isi metode, dan pengembangan evaluasi. 6. Menurut Lukmanul Hakim, perencanaan pembelajaran adalah persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas untuk mencapai tujuan. 7. Menurut Barats, perencanaan pembelajaran adalah suatu sistem yang berisi prosedur untuk mengembangkan pendidikan dengan cara yang konsisten dan reliable. 8. Menurut Ritchie, perencanaan pembelajaran adalah ilmu yang merancang detail secara spesifik untuk pengembangan, evaluasi, dan pemeliharaan situasi dengan fasilitas pengetahuan di antara satuan besar dan kecil persoalan pokok.
9. Menurut Zuk, perencanaan pembelajaran adalah proses berpikir sistematis untuk membantu pelajar memahami. 10. Menurut Toti Swekarno, perencanaan pembelajaran sebagai usaha untuk mempermudah proses belajar mengajar, maka diperlukan perencanaan pembelajaran. Konsep perencanaan pembelajaran dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran sebagai teknologi adalah suatu perencanaan yang mendorong penggunaan teknik-teknik yang dapat mengembangkan tingkah laku kognitif dan teori-teori konstruktif terhadap solusi dan problem-problem pengajaran. 2. Perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Pengembangan sistem pengajaran melalui proses yang sistematik selanjutnya diimplementasikan dengan mengacu pada sistem perencanaan itu. Yang ketiga adalah perencanaan pembelajaran sebagai sebuah disiplin adalah cabang dari pengetahuan yang senantiasa memperhentikan hasil-hasil penelitian dan teori tentang strategi pengajaran dan implementasinya terhadap strategi tersebut. Yang keempat, perencanaan pembelajaran sebagai sains adalah mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang lebih sempit dari materi pelajaran dengan segala tingkatan kompleksitasnya. Yang kelima, perencanaan pembelajaran sebagai sebuah proses adalah mengembangkan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus atas dasar teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. 6. Perencanaan pembelajaran sebagai sebuah realitas adalah ide pengajaran dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan perencana dengan mengecek secara cermat bahwa semua kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tuntunan dan telah dilaksanakan secara sistematis. Komponen-komponen perencanaan pembelajaran. Menurut Masito, dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembelajaran tahun 2005, bahwa komponen-komponen perencanaan pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Misalnya, berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar anak. Yang keempat, media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di ruang penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif.
Yang kelima, evaluasi. Menurut M. Sobby Sutekno, tahun 2007, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan menurut Masitoh tahun 2005, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan. Sedangkan menurut M. Sobry Sutekno dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran tahun 2008 mengatakan bahwa komponen pembelajaran ini terdiri atas tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, media sumber belajar, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan komponen pertama dalam perencanaan pembelajaran. Tujuan mengawali komponen yang lainnya. Dalam perencanaan pembelajaran, tujuan harus jelas, karena dengan tujuan yang jelas, guru dapat memproyeksikan hasil belajar yang harus dicapai setelah anak belajar. Yang kedua, isi atau materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan unsur belajar yang penting mendapat perhatian oleh guru. Materi pelajaran merupakan medium untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dikonsumsi oleh siswa. Misalnya, berita pengetahuan, penampilan, sikap, dan pengalaman lainnya. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Dalam merancang kegiatan pembelajaran, guru harus mengidentifikasi apa yang akan dipelajari oleh setiap anak dan bagaimana anak mempelajarinya. Komponen dalam kegiatan pembelajaran menggambarkan proyeksi kegiatan yang harus dilakukan anak dan kegiatan apa yang dilakukan guru dalam memfasilitasi belajar anak. Yang keempat, metode. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan untuk guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun macam-macam metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran. Pertama, metode ceramah. Kedua, ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan untuk guru dengan penggunaan yang bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun macam-macam metode yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran. Pertama, metode ceramah. Kedua, metode tanya jawab. Ketiga, metode diskusi. Keempat, metode demonstrasi. Kelima, metode kisah atau cerita. Yang keenam, metode simulasi. Yang ketujuh, metode karya wisata. Yang kedelapan, metode tutorial. Kesembilan, metode suri teladan. 10, pengajaran tim atau team teaching. 11, metode praktek. 12, metode kerja kelompok. 13, metode penugasan. 14, brainstorming. Yang kelima, media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan
pesan dari sumber secara terencana sehingga tercipta lingkungan yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Yang keenam, evaluasi. Menurut M. Sobi Sutikno, tahun 2007, evaluasi adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Sedangkan menurut Masifoh tahun 2005, evaluasi adalah suatu proses memilih, mengumpulkan, dan menafsirkan informasi untuk membuat keputusan.